Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam. Gimana Ada yang bisa kabarnya? saya bantu, Pak? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah. Bu Ros, besok ada jadwal untuk PPL ya. Ada, iya. Kalau diperkenankan, besok saya itu ingin melihat proses pembelajaran Bu Ros. Kira-kira bagaimana? Monggo silakan. Oke ya. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ini terkait nggak apa-apa. untuk kegiatan besok. Ya, monggo, Pak, monggo. Yang pertama, dalam pembelajaran itu nanti tujuan pembelajarannya yang akan diterapkan itu apa? Tujuan pembelajarannya, Pak, ya. Jadi gini ya, Pak. Untuk ini kan karena semester awal, jadi materinya juga awal. Nah, materi yang nanti saya ambil itu tentang konflik sosial. Jadi di sini untuk tujuan pembelajarannya nanti saya itu akan biar peserta didik itu mampu mendeskripsikan tentang konflik sosial dan kekerasan di masyarakat dengan benar. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua itu nanti peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab konflik sosialnya, Pak. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok dengan benar. Bagus sekali itu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian yang kedua, untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu Ros dalam pembelajaran itu apa? Area pengembangan ya Pak, ya, biar maksudnya siswa itu bisa benar kritis gitu ya. Jadi di sini untuk area pengembangannya, saya pengen agar siswa itu bisa mampu mendeskripsikan tentang konflik sosial dan kekerasan di masyarakat. Nah, itu karena konflik sosial dan kekerasan kan di masyarakat udah luas ya Pak ya. Gitu. Kemudian yang kedua itu mampu menganalisis faktor penyebab konflik sosial setelah melakukan diskusi kelompok, karena nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL Pak. Jadi nanti saya akan mengelompokkan peserta didik itu agar bisa terjadi komunikasi dengan baik. Untuk kegiatan besok ya, di PPL, strategi apa yang sudah atau akan dipersiapkan oleh Bu Ros? Strategi untuk strateginya, karena saya menggunakan model pembelajarannya PBL dan itu nanti saya akan strategi atau metodenya itu menggunakan diskusi kelompok Pak. PBL kan itu berhubungan ya Pak dengan diskusi kelompok, kemudian ada ceramah, sedikitlah pengantar atau pengantar doang ya, kemudian sambil tanya jawab itu ya seperti itu. Banyak rencana yang diterapkan tadi, ada tujuannya sudah sangat bagus sekali. Kemudian di pengembangan sampai dengan strateginya nanti besok. Semoga di kegiatan besok itu berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Oke, Bu Ros, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu besok di kegiatan PPL ya. Monggo Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Waktu pertemuan kemarin berarti kita sudah mulai ke bab yang pertama ya. Berarti ini nanti kita melanjutkan bab selanjutnya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas itu menyiapkan kelasnya. Duduk, siap, gerak. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Apri Zia Zakaria. Arna Ismail Hawa. Alhamdulillah hadir. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat semua. Asela Amara. Hadir. Alhamdulillah. Mbak Atik Indah Kirola. Semangat yang paling cerewet ini. Semangat, semangat Mbak Atik. Iya. Diva Amelia. Adira. Mbak Diva. Ada. Elsa Najwa. Mbak Elsa. Husnul Khotimah. Ibu. Ibu jadi paling ayu ya. Coba cari Muhammad Santanur. Muhammad siapa ini? Novel. Oh, ada Mas Novel. Kemudian Nanda Mairita. Ada. Di sini ayu-ayu kok. Duduknya berdua terus ini. Yang cantik-cantik kan. Kayaknya biar tukeran bijak ya. Barangkali. Randy Arfata. Randy Prakasa. Ini kayaknya murid baru ya? Iya, baru. Alhamdulillah. Perkenalan. Baru kelihatan soalnya. Rizky Akbar. Ada. Irlansa Suseno. Alhamdulillah ada. Kayak sing kadang orang ngangkat ya. Iya. Iya. Kita sepeda motornya lancar ya Mas ya. Makanya kalau misalkan telat itu sepeda motornya, Bu, sepeda motornya kempes. Ya, Mas Fatah. Mbak Tias. Hadir, Mbak Tias. Mbak Bindi. Ada Mbak Bindi. Duduknya kok sendirian? Sini kok, Mbak. Sini. Tidak apa-apa berdua laki-laki sama cowok, nggak apa-apa. Cewek sama cowok nggak apa-apa. Di situ aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, iya. Jadinya mau ini aktor aktris. Jadi Ahmad Bayaki. Rekaman mana nih Mas? Biasanya kalau sih. Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Untuk hari ini ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam proses pembelajaran ini mudah-mudahan lancar semuanya ya. Oke. Nah, untuk kemarin kita itu kan belajar tentang konflik ya, konflik sosial, pengertian dan penyebabnya. Ya enggak? Coba buka untuk LKS-nya terlebih dahulu ya. Tentang konflik sosial dan penyebabnya. Kemarin juga Anda sudah menganalisis ada sebuah kasus ya, kemudian penyebabnya apa gitu. Nah, untuk sekarang ya, itu nanti kita masuk ke bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, di sini ada sebuah contohnya itu tentang misal ya, itu adalah tentang ricuhnya relokasi proyek Rempang Eco City ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini? Yang pertama, ya, tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik melakukan kolaborasi atau kerjasama melalui diskusi kelompok mengenai bentuk-bentuk konflik sosial dan upaya penyelesaiannya ya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi profil pelajar Pancasila dengan baik ya. Karena kita sudah kurikulum merdeka ya, berarti di sini harus ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Gimana profil pelajar Pancasilanya? Kerjasama. Berarti nanti di sini saya akan mengelompokkan
dan video ya untuk Anda analisis ya. Di situ nanti Anda menganalisis bagaimana sih kok itu konflik terjadi ya kan. Kemudian nanti bentuknya apa, masuk ke bentuk dalam kategori apa gitu. Kemudian nanti dapat dampaknya seperti apa, solusinya bagaimana ya. Kemudian yang selanjutnya ada melalui diskusi kelompok peserta didik mempresentasikan bentuk-bentuk konflik sosial dan upaya penyelesaiannya di kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari profil pelajar Pancasila dengan percaya diri ya. Berarti nanti setelah Anda berdiskusi, nanti saya pokoknya Anda maju ya, semua kelompok bisa maju ke depan ya, kemudian dipresentasikan hasil dari analisis kalian semua. Oke ya. Nah, kemarin untuk materinya ya, setelah pembelajaran konflik sosial dan penyebab, saya membagikan feedback ke Anda, ya kan? Nah, materi itu saya suruh untuk silakan Anda pelajari. Itu tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Ya. Di sini Anda sudah belajar tentang bentuk, paling nggak Anda udah baca ya. Siapa yang belum baca? Siapa? Udah baca semua ya? Berarti nanti ketika Anda berdiskusi, saya harapkan Anda itu bisa menganalisis semua. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini ada satu kasus ya. Yang tadi saya katakan tentang kasus konflik rem. Silakan. Di mana kasus ini tentang lahan ya, sengketa lahan yang akan dijadikan apa? Pabrik kaca. Ya. Sekarang Anda lihat dan amati. Berarti itu akan dijadikan sebuah industri ya. Tetapi sebenarnya dari warga situnya tidak membutuhkan karena ada yang namanya kampung budaya. Itu untuk Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Perundungan hingga kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang siswa di Cilacap dianiaya oleh temannya hingga terluka. Apa yang bisa memicu adanya kekerasan antar siswa di lingkungan sekolah? Sudah pasti, aksi dari siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini tidak untuk ditiru. Mereka bukan siswa karena siswa lainnya dibukuli sekolah. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali di tempat yang berbeda, meskipun sang korban sudah meminta ampun. Mirisnya lagi, teman-temannya hanya menyaksikan penganiayaan tersebut. Selasa malam, ratusan warga mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian kepala hingga perut. Polisi kemudian datang dan menangkap pelaku. Dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi kemudian terkait dengan adanya video yang satu lagi itu kami laksanakan penyelidikan. Kasus seperti ini bukan yang pertama dan sudah berkali-kali terjadi. Apa yang seharusnya dipahami oleh orang tua maupun sekolah untuk mencegah ini terjadi? Orang tua dan juga pihak sekolah perlu mengkomunikasikan. Jadi anaknya dipanggil, diajak bicara, diberitahu bahwa perilaku yang kamu lakukan itu tidak tepat loh. Jadi biasanya pelaku bullying itu juga punya masalah dengan regulasi emosi mereka. Jadi mereka tidak bisa mengelola konflik dengan baik, jadi keluarnya dalam bentuk menyakiti atau melakukan perilaku agresif terhadap anak lain. Sudah saatnya stop kekerasan dan perundungan. Nah, tadi udah berarti ada 4 contoh konflik ya. Ada 4 kasus konflik sosial. Ya. Nah, di sini berarti coba nanti Anda berpikir
lagi ya. Coba Anda tuangkan ide Anda. Nah, dari keempat contoh kasus konflik sosial tersebut, ya, bentuk-bentuk konflik sosial masuknya yang mana? Yang pertama itu ada konflik individu, ya. Kemudian yang kedua ada konflik agraria. Yang ketiga ada konflik vertikal, ya. Kemudian konflik organisasi, ada konflik horizontal, kemudian konflik kolaboratif, konflik terbuka, kemudian konflik ya, terus konflik terjadi, konflik tidak terjadi, konflik sistematis, satunya konflik sistematis, ya. Itu adalah gambarnya, ya, sila Anda amati. Kemudian tadi videonya juga Anda sudah tonton, ya. Oke, dari sini berarti oke, nanti saya itu meminta Anda, tolong ya, silakan Anda berkelompok. Satu kelompok itu 4 orang jumlahnya, ya. Silakan berkelompok. Seperti biasa, saya meminta Anda ya itu berbeda. Jadi bukan perempuan sama perempuan, tapi harus campur, ya, laki-laki dengan perempuan. Kalau misalkan ada yang sama perempuan semuanya, nanti saya kasih hukuman ke Anda. Nilainya saya kurangi, ya, paham? Nah, silakan Anda mulai dari sekarang berkelompok. Yuk, saya hitung sampai 5. 4
tentang kasus tersebut. Boleh, ya, Ibu, silakan. Mau menganalisis apa enggak? Mau itu bukan yang kebakaran. Ya, Bu. Bukan yang kemarin, kebakaran yang kemarin. Iya, Bu, ya, Bu. Kan kebakaran mama. Iya, kebakaran mama. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Mau menganalisisnya apa, Mbak Elsa? Anda bisa mencarinya lewat itu ya. Oh ya, jangan lupa ya, ketika Anda menemukan informasi dari mana, dari Google gitu ya, itu apa namanya alamatnya dicatat untuk daftar pustaka. Oke?
ada memaparkan tentang berbagai konflik ya, kasus tentang konflik sosial. Yang pertama tadi ada punya Mas Ibnu tentang apa? Petasan ya, perang petasan. Nah, tadi konflik apa berarti bentuk konflik apa? Bentuk konflik apa berarti? Iya, non sistematis. Terus tadi yang kedua kelompoknya siapa yang maju ya? Mas Randy ya. Apa tentang bentuk apa ya? Perundungan, tentang perundungan bentuk konfliknya? Horizontal ya, iya horizontal. Dan tadi kalau yang manfaatan berarti kemarin antar kelompok berarti di situ ya. Sebagaimana di sini nggak ada ya apa namanya apa itu spidolnya nggak ada. Data ini banyak di sini kok ya. Berarti tadi yang pertama itu bentuk konflik ya, konflik sosial ya. Yang pertama dari kasus pertama itu tentang bentuk konflik sosial apa? Tadi apa ya? Non sistematis ya? Non sistematis. Kemudian yang kedua bentuk konflik sosial horizontal. Ini kalian udah minta spidol lagi nggak sih? Belum. Nanti kalau habis minta ya. Beli lagi ya udah ya Bu. Yang terakhir Mas Fatan tadi antar kelompok ya. Kayak gini, ini angka itu sih. Antar kelompok ya. Jadi di sini dari pembahasan kita berarti membentuk apa namanya tadi bentuk-bentuk tentang konflik sosial. Dari kasus tersebut itu kita bisa menganalisis tentang 3 bentuk konflik sosial. Oke. Nah, apa ada yang perlu ditanyakan lagi dari yang tadi analisis? Nggak ada, sudah itu ya. Oke, cukup. Maaf ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Coba. Seru. Senang. Menambah pengetahuan bermanfaat. Oke. Kelebihan apa yang ada di pembelajaran hari ini? Kelebihan dan kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Apa Mbak Pri? Oh, kelebihannya ice breaking-nya berarti full senyum. Kalau kelemahannya apa? Kelemahannya apa? Ngantuk Kak, mungkin jamnya kali ya, karena ada lambat itu ya. Kosong belum makan. Padahal udah pergantian jam. Biasanya kalau pergantian jam Anda itu kan berpindah ke warung ya. Iya, biasanya itu loh ya. Oke, nah berarti dari hari ini Anda mendapatkan pembelajaran yang lebih bermanfaat. Dan nanti lagi ketika ada pembelajaran Anda diusahakan untuk sarapan terlebih dahulu, gitu ya. Oke, berarti di sini nanti saya untuk mengukur tentang pemahaman Anda dalam materi bentuk konflik sosial, maka saya akan menayangkan sebuah kuisis ya. Kuisis. Nanti saya tayangkan untuk kuisisnya. Silakan Anda langsung join aja ya. Ya bisa ya. Lanjut. Udah.
berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, ya. Pada saat proses ini saya juga berterima kasih karena Anda sudah mengikutinya dengan bagus, dengan baik, ya. Silakan kita baca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang kekerasan, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bros. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Sehat, ya. Ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Kemarin sudah supervisi, jadi pertemuan yang terakhir setelah pasca supervisi, ya. Iya. Di kegiatan supervisi kemarin, gimana perasaan Bros? Perasaan saya ya asik. Anak-anaknya juga bisa diajak kerjasama gitu ya. Kemudian sangat bagi saya anak di usia segitu itu menantang kita sebagai pendidik itu untuk lebih bisa membangkitkan motivasi siswa lagi biar bersemangat. Itu menurut saya Pak, kayak gitu. Jadi ya dalam pembelajaran yang kemarin pada saat supervisi menurut saya itu sangat menyenangkan. Gitu. Ya. Di kegiatan pembelajaran kemarin, ya, saat pembelajaran hambatan atau tantangan untuk mencapai tujuan yang kemarin sudah disampaikan itu apa saja kalau boleh tahu? Untuk hambatan sama tantangan ya Pak ya. Yang pertama itu ya faktor dari sarana prasarana ya. Karena kadang ada anak yang tidak bisa menggunakan HP-nya gitu karena tidak ditunjang oleh sarana internet itu dari sekolah. Kemudian yang kedua, persiapan untuk melakukan strategi pembelajaran itu menurut saya itu membutuhkan waktu yang lama karena kita harus memang mengikuti model pembelajaran PBL ya Pak ya. Sebagai seorang guru harus paham tentang semua itu. Kemudian tidak semua siswa itu memiliki HP yang support meskipun di SMA sini itu memang boleh untuk menggunakan HP. Ya. Terus yang kedua, ini Pak yang biasanya sering dikatakan oleh siswa itu kalau misalkan disuruh mengerjakan apa kayak gitu, fotonya habis, kemudian memorinya penuh kayak gitu. Tapi biasanya itu anak kalau untuk menggunakan HP game itu lebih senang kayak gitu. Ya. Kemudian yang mungkin ini itu ya yang terakhir itu ketika mengkoordinir siswa itu kadang cenderung belum secara mandiri itu berkelompok, dan harus guru yang mengelompokkan. Iya. Jadi kayak giring anaknya itu harus benar-benar bersemangat lagi lah dalam memberikan motivasi untuk siswanya kayak gitu. Untuk rencana Purwas ke depan ini kan setelah ada hambatan yang untuk mencapai tujuan itu, tentunya kan ada rencana tindak lanjut. Iya. Rencana tindak lanjut ke depan itu bagaimana? Untuk rencana tindak lanjutnya ya Pak ya, agar nanti pembelajaran bisa semakin bagus, kemudian semakin bisa terfokus gitu ya. Yang pertama itu mengusulkan kepada pihak ke sekolah ya, itu tentang sarana gitu. Kemudian yang kedua itu memperbaiki tentang mungkin visi ya, jaringan wifi di setiap kelasnya biar kita bisa menggunakan internet juga dengan enak, nyaman kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa menghimbau kepada siswa agar kita itu bisa menyesuaikan HP yang support
pada setiap aplikasi gitu ya. Ya meskipun di sini yang namanya keadaan siswa kan berbeda-beda ya, Ekonominya ekonomi beda-beda. beda-beda. Tapi paling enggak sekarang bawa motor semua otomatis ya mampu beli HP yang itu. Nah kemudian saya menghimbau kepada siswa untuk menyisihkan uang sakunya, paling enggak untuk beli kuota. Tapi beli kuota jangan untuk bermain, jangan game gitu, tapi untuk mengakses tentang pembelajaran ya. Kemudian siswa juga harus perlu ya digali lagi pada sikap kemandiriannya. Jadi mereka itu terkadang setiap tugas atau kegiatan itu ya harus masih dipandu oleh Bapak Ibu. Itu mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali ya, nanti rencana tindak lanjut yang akan diterapkan Bu Ros, semoga yang direncanakan itu bisa tercapai dengan baik. Ya, amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Bu Ros atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak, jangan bosan-bosan dah Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.